Kalau yang dikatakan pembaptisan itu adalah kunci, ya, menjadi Kristennya seseorang dan menjadi kunci keselamatan seseorang, maka tentu Yesus akan melakukan kegiatan baptis massal. Nah, tunjuk satu orang yang pernah Yesus baptis. Ada nggak? Kalau ada, tunjukkan. Dan kalau Anda mampu menunjukkan itu, malam ini juga saya minta dibaptis. Silakan. Coba kalau Anda ingin membuktikan, ada tidak Yesus pernah membaptis satu orang pun dari muridnya? Silakan. Iya, lu bego akut. Pertanyaan gue lebih sederhana. Yesus diperintahkan baptis dengan air atau Roh Kudus? Jawab aja. Mau pakai air, mau pakai api, mau pakai roh, mau pakai terigu, mau pakai apapun, terserah. Sekarang tunjukkan aja satu manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus. Ada nggak, Gus? Kalau nggak ada, sudah sana kau cebok pakai air 1 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, semoga dengan dialog ini Anda bisa terjamah oleh hidayah. Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Siapa yang ngajarin Anda mengatakan itu? Adakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya seperti apa yang Anda ucapkan barusan? Silakan. Sebelum menjual Yesus versi Arab, kenapa Allahmu tidak suruh baptis? Ajaran baptis itu bukan ajaran Yesus. Buktinya Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk bertaubat. Ya, Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk kemudian melakukan prosesi apa yang kemudian menjadi perintah Allah di dalam kitabnya para nabi, bukan kemudian baptis. Coba kalau Anda ingin membuktikan, ada tidak Yesus pernah membaptis satu orang pun dari muridnya? Silakan. Kata siapa? Aduh, Zul, otak lu benar-benar udah gak waras ya. Baca dong baik-baik Markus 3. Kenapa Yesus berkata, akulah perlu dibaptis sesuai kehendak Bapa? Loh, kamu itu lucu ya, Gus ya. Yang tidak waras siapa di sini? Saya katakan bahwa ajaran baptis itu bukan ajaran Yesus. Nah, lalu kemudian saya minta, coba tunjukkan di mana Yesus pernah membaptis satu manusia pun. Kalau yang dikatakan pembaptisan itu adalah kunci, ya, menjadi Kristennya seseorang dan menjadi kunci keselamatan seseorang, maka tentu Yesus akan melakukan kegiatan baptis massal. Nah, tunjuk satu orang yang pernah Yesus baptis. Ada nggak? Kalau ada, tunjukkan. Dan kalau Anda mampu menunjukkan itu, malam ini juga saya minta dibaptis. Silakan. Agus, kamu jangan kesurupan terus. Jawab dulu. Ya. Adakah Yesus pernah membaptis seseorang? Tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus tidak pernah membaptis seseorang, lalu kenapa kalian dibaptis? Jawab. Ini kenapa selalu kesurupan terus? Kenapa harus gila permanen sih, Gus? Kan kamu senantiasa selalu bertemu dengan saya ajarin, saya terapi, tapi kamu nggak ada sembuh-sembuhnya, malah makin parah. Sekarang tunjukkan aja dulu satu orang yang pernah dibaptis oleh Yesus itu siapa? Jawab, ini penting. Ya, karena baptis itu seakan-akan sesuatu yang sangat sakral di dalam agamamu. Nah, sekarang Yesus pernah mencontohkan gak membaptis? Silakan. Alah, lu mata lu pasti di pantat kali ya. Itu jelas tertulis. Ya. Harus digenapi menurut kehendak Allah. Dan kedua, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi siapa itu Yesus sebenarnya? Iya, itulah tandanya Muslim udah terpojok, nggak bisa bantah ayat Alkitab. Saya tanya apa, kau jawab apa, Gus? Cobalah kamu gunakan akal sehat. Saya tanya samamu, siapa manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus?
Kamu tinggal tunjuk ayatnya aja kok. Susah kali kamu diwaraskan. Gus, Gus. Ya, mau ditunjukin suara lu lagi yang kayak bebek itu, ya. Mana perintah baptis? Nah, itu gue udah jawab. Ayat Alkitab. Nama kitabmu aja rampok dari Al-Quran. Gus, Gus. Kamu kenapa nggak mau nyebut Biblos? Hah? Kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran, nama Al-Quran? Aneh kamu ini, ya. Sekarang coba tunjukkan satu orang yang pernah dibaptis Yesus itu siapa? Lucu kamu ini, Gus, Gus. Saya minta siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Pernah nggak Yesus itu mempraktekkan membaptis sehingga baptis itu adalah ajarannya dia? Setiap saat Yesus itu bersyahadat, bersyahadat, tapi baptisnya mana? Kapan dia pernah membaptis? Siapa yang dibaptis oleh Yesus? Ada nggak? Kalau Yesus bersyahadat malah setiap saat. Aneh kamu ini. Iya, gobloknya kok bisa ya jadi akurat benar bagi Muslim, ya. Quran itu tentang siapa? Tentang Muhammad. Bagaimana mungkin Quran itu sudah ada sebelum Alkitab jika Muhammadnya belum lahir? Pakai otak, bos, kalau ngomong. Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus, betul atau betul? Nenekmu kiper, Gus. Di mana kitabmu itu pernah disebut dengan sebutan Alkitab, Gus? Ada-ada aja. Nanti masuk ke Indonesia nyamar-nyamar. Baru kemudian Biblos disebut Alkitab. Kok nggak punya malu kamu ya? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Heran saya, Gus. Gus, Gus. Sekarang tunjukkan aja dulu. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Sementara Yesus itu sibuk bersyahadat. Silakan. Di mana Yesus pernah membaptis? Tunjukkan ayatnya Yesus membaptis siapa? Yang ada Yesus itu sibuk bersyahadat. Gitu loh. Siang malam Yesus bersyahadat, menunjukkan kepada Bani Israel bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, di mana Yesus pernah membaptis? Jawab. Nggak usah kamu bahas-bahas Al-Quran, salto ke sana kemari, kamu membacanya aja kagak bisa. Sang akrobat. Ternyata kamu dengan Rudi Yohanes itu kembar. Ya, bahas-bahas sebuah buku yang membacanya pun kamu nggak bisa. Sekarang jawab aja, siapa yang pernah Yesus baptis? Sehingga kalian dibaptis. Sementara Yesus di dalam posisinya sebagai guru kepada Bani Israel, itu siang malam dia bersyahadat. Bersaksi akan dirinya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Mengajarkan kepada Bani Israel tentang dirinya kalau dia itu Rasul Tuhan. Ya, nggak pernah dia mengajarkan membaptis. Gus, Gus. Kapan sadarnya kau, Gus, Gus? Ya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Nah, baptisan Yesus itu apa? Pakai air atau pakai Roh Kudus? Jawab dulu itu. Buktikan kalau Allahmu pernah berkata kepada Muhammad. Ya, di mana dicatat ayatnya. Tetapi kalau Allahmu bercakap-cakap dengan setan, itu terbukti dicatat. Allah bercakap-cakap dengan setan di dalam surganya. Sebelum lari kemana-mana, ya kita harus tetapkan topiknya apa. Di mana Yesus membaptis dengan air? Bukankah dia ditetapkan untuk membaptis dengan Roh Kudus? Ayo, silakan buktikan. Gus, kamu nggak usah salto kemana aja dulu, Gus. Jawab aja dulu. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Itu aja dulu. Kabur kamu, muncul lagi. Cari data, nggak temukan. Sekarang kamu muncul dengan tema baru. Gampang mah itu, gampang. Ya, Lucifer itu tadinya siapa? Malaikat yang bergaul dengan Tuhanmu, ya kan? Gampang mah itu. Sekarang ini yang penting nih. Yesus itu setiap hari hanya bersyahadat. Nah, kenapa kemudian kamu mengajarkan baptis? Nenekmu yang mana yang ngajarkan baptis itu? Silakan.
Saya kamu gak bisa tipu, Gus. Itu temanya, Yesus bersyahadat, bukan membaptis. Sekarang tunjukkan siapa yang pernah Yesus baptis. Jawab. Iya, baptisnya dengan apa dulu biar kita cocok topiknya sehingga kamu nggak bisa lari lagi. Baptisnya dengan air atau pakai Roh Kudus? Ayo jawab aja. Iya, gue tanya, Yesus baptis pakai air atau baptis pakai Roh Kudus? Biar kamu tuh nggak bisa bersilat lidah. Mau lari kemana, mau lari kemana. Situ yang lari-larian. Mau baptis pakai tepung terigu, mau baptis pakai sagu, terserah. Ya, mau baptis dengan apapun silakan tunjukkan. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Dan siapa orang yang pernah dibaptis itu? Saatnya kamu mencret ini. Silakan. Iya, berarti lu nggak berani jawab gua. Yesus membaptis dengan air atau Roh Kudus? Nggak usah kau silat lidah. Terus nuduh saya silat lidah. Saya tanya, siapa yang pernah Yesus baptis? Tunjukkan datanya. Silakan. Mau Roh Kudus ke, mau air ke, mau pakai bensin ke, mau pakai oli ke, terserah. Tunjukkan aja siapa manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus. Silakan. Saya bukannya tidak ingin membahas Al-Quran. Masa iya saya harus membahas buku kedokteran dengan anak TK yang membaca saja nggak bisa? Kan nggak mungkin. Karena itulah saya gunakan standar levelmu. Saya tanya samamu, Yesus itu kalau benar adalah yang kamu ikutin, maka pertanyaan saya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Nah, kamu menghilang lagi kan? Sekarang muncul lagi, berharap saya sudah keluar dari grup. Tak taunya saya masih di sini. Habis itu jelasin dulu, baptis roh atau baptis pakai apa air? Giliran ditanya terserah mau baptis pakai apapun terserah. Tunjukkan aja. Menghilang lagi kau Gus. Tinggalkan agama yang membuat kau malu Gus. Jangan lupa Iya, subscribe kalau Yakin Channel. kamu tidak berani mengatakan Yesus diperintahkan untuk membaptis dengan air atau Roh Kudus, percuma saya jawab kamu. Kamu pasti akan lari ke tempat lain. Nenekmu kiper. Tinggal kau tunjukkan aja. Ya, siapa yang dibaptis Yesus dengan Roh Kudus? Siapa yang dibaptis oleh Yesus dengan air? Tunjukkan aja, Gus. Kamu ini memang pengikut si Bulus yang sangat licik. Ya, bisanya hanya menyesatkan. Giliran sudah nyata pertanyaannya, masih juga dibola-balik ke sana kemari biar manusia bisa tersesat karenanya. Kau itu dasar. Pakai daster aja kau Gus. Ya. Selain blow on, ternyata kau juga bocor kasar. Kau itu kembar dengan Rudi Yohanes. Mulut pintar ngomong tapi isi otak nggak ada. Sadar kau? Iya, lu bego akut. Pertanyaan gua lebih sederhana. Yesus diperintahkan baptis dengan air atau Roh Kudus? Jawab aja. Mau pakai air, mau pakai api, mau pakai roh, mau pakai terigu, mau pakai apapun terserah. Sekarang tunjukkan aja satu manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus. Ada nggak Gus? Kalau nggak ada sudah sana kau cebok pakai air 1 sendok. Mencret pala lu Peang. Dari tadi gue tanya Yesus diperintahkan baptis pakai air atau Roh Kudus aja lu nggak bisa jawab, muter-muter kayak keledai liar. Iya, karena Yesus emang disuruh membaptis dengan Roh Kudus. Artinya lu udah mencret. Ngapa pula kau bertanya seperti itu Gus? Pertanyaannya kan jelas, simple, sederhana. Tinggal kau tunjukkan. Mau dia membaptis pakai roh, mau dia membaptis pakai kecap, dia mau membaptis pakai oli, dia mau membaptis pakai air kelapa, ketuban kuda, terserah. Yang saya tanya, siapa manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus? Baptisan apapun. Tunjukkan. Kalau tidak ada, sekarang kau tinggalkan agama yang membuat kau gila permanen itu Gus. Bisanya kau cuma mencela Al-Quran, giliran ditanya yang paling prinsip di dalam agamamu, ternyata kamu tidak ada ilmu sama sekali.
Ya, munafik, pendusta, licik, pembohong, penipu, sok-sok ngajarin orang, ternyata dalam agamanya ompong melompong. Ditanya, Yesus pernah membaptis nggak? Baptis pakai apa dulu? Lah nenekmu kiper, emang pernah dia membaptis pakai roh? Emang dia pernah membaptis pakai air? Dasar wanita lu, ya. Tapi pikir-pikir kamu lucu juga, Gus. Hai! Nenekmu kiper. Nah sekarang kalau Yesus disuruh, siapa yang suruh? Kok Tuhanmu disuruh-suruh? Dasar. Nah sekarang kalau dia disuruh, mana dia pernah mempraktekkan? Pernah nggak? Siapa yang dibaptis oleh Yesus? Kalau dia tidak pernah membaptis, lalu dia disuruh, berarti Yesus itu pembangkang. Tidak menjalankan perintah itu. Makin bonyok kamu, Gus. Makanya aku bilang, kamu itu jangan suka mencela Al-Quran, mencela Allah, menghina Rasulullah Muhammad SAW. Sementara agamamu ini tuh kerapas. Ditanya yang sangat sederhana aja kamu mencret kayak begini, ya? Jadi kalau kamu mau belajar Quran, belajar Quran. Jangan kau menggunakan terjemah, kemudian kau pahami terjemah itu seenak udalmu. Kamu kayak Rudi Yohanes, ya, sama-sama gempung, kepalanya gempung, besar kepala, isinya nggak ada. Kalau ngomong juga asal-asal ngomong. Ditanya yang paling sederhana, siapa yang ngajarin kau baptis? Yesus. Siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Baptis apa dulu? Alah, berhenti kau jadi perempuan. Oke kawan-kawan, kita saksikan Agus dan 4 konco-konconya nggak mampu menjawab pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi memang nggak ada jawabannya sih. Karena kenapa? Yesus itu tidak pernah membaptis. Dan baptis itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu adalah bersyahadat. Yesus itu setiap saat bersyahadat. Setiap dia mengajar di bait suci, dia selalu bersyahadat. Apa buktinya? Yohanes 6 nomor 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan. Itulah kesaksian Yesus, ya. Jadi Yesus itu selalu apa? Bersyahadat. Yohanes 8 nomor 17 nomor 18, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus hanya bersyahadat, ya. Jadi gimana Agus penghujat ini bisa menjawab tentang baptis? Karena Yesus tidak pernah membaptis. Yang ada Yesus selalu bersyahadat. Yesus itu rajin kali bersyahadat. Setiap dia ngajar pasti bersyahadat. Yohanes 5 nomor 31, nomor 32, nomor 36, nomor 37. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksiannya diberikannya tentang aku adalah benar. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan yang sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku dan Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa itu, Yesus itu selalu bersyahadat. Nomor 37, Bapa yang mengutus aku, bersyahadat lagi. Dia yang bersaksi tentang aku, bersyahadat lagi. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, ya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus bersyahadat, coy. Ya, Yesus itu bersyahadat. Setiap saat dia bersyahadat, bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya itu adalah utusan. Ada ratusan ayat di dalam kitabnya orang Kristen. Yesus malah sibuk bersyahadat, Kristen malah sibuk membaptis. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus bersyahadat. Yohanes 5, 19 nomor 20, Yesus bersyahadat. Maka Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Anda tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Ya, bahkan ia menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.
Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikannya. Yesus bersyahadat. Setiap saat Yesus bersyahadat. Hanya orang si Agus yang blow on ini aja lah yang suka nipu-nipu. Baptis, nenekmu kiper. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Yesus bersaksi dirinya hanyalah utusan. Ya, begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi mulai sekarang sampaikan kepada siapapun bahwa Yesus itu setiap saat bersyahadat dan Dia tidak pernah membaptis satu makhluk pun, satu manusia pun. Demikian, salam satu Tuhan. Allahu Akbar.